Keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Pasalnya, Teheran pernah mengancam akan menargetkan pangkalan tersebut jika Amerika Serikat menyerang terlebih dahulu. Dikutip dari Al Jazeera, Amerika Serikat memiliki 19 pangkalan militer di Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, hanya 8 yang berstatus permanen. Pangkalan permanen itu berlokasi di Bahrain, Mesir, Irak, dan Yordania. Kemudian Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Pangkalan militer Al-Udeid di Qatar menjadi yang paling terkenal sekaligus terbesar. Pasalnya ada sekitar 10.000 personel yang ditugaskan di sana. Pangkalan Al-Udeid juga pernah menjadi target pembalasan Iran saat Perang 12 hari pada tahun 2025. Sementara itu, pengerahan tentara Amerika pertama kali di Timur Tengah terjadi pada Juli 1958 ketika pasukan tempur dikirim ke Beirut. Pada puncaknya, hampir 15.000 marinir dan tentara angkatan darat berada di Lebanon. Saat ini jumlah pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan mencapai 40.000 hingga 50.000 personel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengklaim mereka kini berada dalam jangkauan rudal Iran. Hal itu dijadikan pembenaran bagi Amerika untuk mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln. Menurut Rubio, Israel dan negara mitra membutuhkan pasukan Amerika untuk mencegah potensi serangan Iran. Rusia menyatakan siap untuk mengevakuasi warganya yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, Iran. Opsi tersebut dipertimbangkan menyusul ketegangan Iran dengan Amerika Serikat yang dikhawatirkan pecah menjadi perang. Kepala perusahaan nuklir Rusia Alexei Likashev memberikan keterangan pada Kamis 29 Januari. Ia berharap pihak-pihak yang terlibat konflik menjunjung tinggi komitmen untuk melindungi Bushehr. Lokasi tersebut merupakan satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang dibangun Rusia untuk Iran. Pada tahun 2025, Presiden Vladimir Putin mengakui ada ratusan warganya yang bekerja di fasilitas itu. Moskow bahkan saat ini sedang membangun lebih banyak fasilitas nuklir di Bushehr. Iran telah berulang kali menegaskan bahwa fasilitas nuklirnya tidak digunakan untuk mengembangkan senjata. Rusia selaku negara mitra juga mendukung Teheran menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai. Namun Amerika dan Barat menuduh Iran diam-diam membuat senjata pemusnah massal. Pada tahun 2025, Amerika sempat menyerang fasilitas nuklir Iran saat perang 12 hari Israel dan Iran. Namun serangan itu tidak sampai menargetkan Bushehr yang banyak pekerja Rusia di dalamnya. Likashev memperingatkan pada saat itu bahwa serangan terhadap Bushehr dapat berakibat fatal. Ia menyinggung bencana nuklir yang melanda Chernobyl pada tahun 1986. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth melapor kepada Presiden Donald Trump dalam rapat kabinet yang digelar pada Kamis 29 Januari. Dalam laporannya, ia menyinggung kesiapan Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Hegseth diminta oleh Trump memberikan komentar di hadapan media soal situasi di Timur Tengah. Ia kembali menekankan bahwa Iran tidak boleh punya senjata nuklir. Sementara itu, kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln telah tiba di kawasan Timur Tengah awal pekan ini. Trump berdalih armada tempurnya hanya berjaga-jaga dan berharap tidak sampai digunakan. Pejabat Amerika Serikat menyebut kapal militer Amerika Serikat di kawasan itu mencapai 10 unit termasuk yang mengawal USS Abraham Lincoln. Di sisi lain, Iran memperingatkan Amerika untuk tidak melakukan serangan jika tidak ingin pangkalannya menjadi target. Negara tersebut juga menyatakan kesiapannya jika perang benar-benar pecah. The Middle East. Well, Mr. President, you had to, like so many other cabinet members have referenced, rebuild the perception of America. And at the Department of War, that meant reestablishing deterrence. What happened in Afghanistan, what happened in Ukraine, a war that never would have occurred, what happened on October 7th in Israel, never would have happened under President Trump. So as a result, we're having to rebuild how our enemies perceive us. And when President Trump said, we're not getting a nuclear, Iran, you won't have a nuclear bomb, he meant it. And we sent those B-2s halfway around the world, and they never noticed. When he said, we're not going to tolerate trafficking drugs anymore in our hemisphere, we treat them like the Al-Qaeda of the Western Hemisphere, he meant it, and we're executing that. When you said, Mr. President, we're securing the border, the military was proud to do their part alongside Homeland Security to do that. Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department, just like we did this month. No other military in the world could have executed the most sophisticated, powerful raid
not just in American history, I would say in world history. What those men did going downtown, another country, the most secure place in the most secure base in the middle of the night without anybody knowing until those simultaneous bombs dropped 3 minutes before the helicopters dropped. No other country could coordinate that. No other president would have been willing to empower those warriors that way to be that effective. And that sends a message to every capital around the world that when President Trump speaks, he means business, and we are reestablishing deterrence at the War Department, Mr. President. Thank you. Great job. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.